Sob, ketemu lagi di YouTube Channel bersama gue Ranu, Kang Ajat, Ferry, dan sudah ada di tengah-tengah kita eksekutif produser dari film Dua Surga Dalam Cintaku, Mbak Eti Said Al-Kadri. Oke. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sehat ya. Yang penting sehat dulu ya Mbak ya. Yang penting paling enggak kita sehat dulu. Betul. Jadi mau tahu filmnya kayak apa? Bener kan itu orangnya? Lu dapet aja sih. Mau ibu bapaknya gue cari juga. Bisa. Ini cowok, namanya Arham. Gua Erwin, calon suami Zilka. Kalau ada yang berani deketin Zilka, bakal berhadapan sama gue. Ingat, Dia itu anak Uwin Ciputat. Waktu itu aku sempat berpikir kalau di dunia ini laki-laki yang baik itu udah gak ada lagi. Tapi semenjak kita ketemu, aku jadi percaya lagi kalau di dunia ini masih ada laki-laki baik kayak kamu, Han. Hai, akhirnya nyampe juga. Eka itu wanita kotor dan hina. Abi, astagfirullah. Dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kita. Astagfirullahaladzim, Abi. Mungkin ini pernikahan yang tercepat yang pernah ada di Indonesia, bahkan di dunia. Akang, nanti gimana kuliah Akang? Itu mah gampang sayang. Yang terpenting sekarang, aku mau menikmati rahmat Allah yang luar biasa ini berdoa dengan kamu. Ada kabar gembira, Husna. Kabar gembira. Kita akan ke Mekah. Ya Allah, kita akan ke Mekah. Combro. Udah gak usah basa-basi. Gimana Arham? Zong, Kok zong sih? udah punya istri. Mbak Eti, langsung aja gue nanya Mbak. Ini film Dua Surga Dalam Cintaku ini ceritanya tentang apa sih Mbak? Ceritanya mungkin kalau orang dengar judulnya Dua Surga itu udah pasti menebak ke arah bahwa ada dua percintaan. Oke. Dan memang dari awal ini kan berawal dari novel ya. Oke. Berawal dari novel, orang baca judul novelnya pasti orang sudah akan mengira dan mengarah bahwa ini film bercerita tentang poligami. Dan ternyata itu memang betul. Ternyata ya betul. Gue tungguin gitu, gue kira ternyata salah Anda. Iya, Tapi gitu, ternyata betul. betul. Iya. Poligami Mbak, Iya. isu paling seksi tuh buat masyarakat Indonesia terutama ya. Jadi tapi Masih. bedanya gini, di film ini orang akan penonton nanti insya Allah akan mendapatkan pandangan yang berbeda tentang poligami. Oh gitu, makanya berbeda tentang poligami gitu. Enggak, gue bilang seksi tadi ada karena ada Yuki Kato sebenarnya. Ada Yuki ya bener ya? Benang Betul, merahnya betul, apa betul. tuh, Mbak? Ah, benang Poligami cerita aja. benang merahnya tuh, Mbak. Dia dari film itu, Mbak. Poligami bahwa poligami itu boleh, tidak atau apa atau memang ada sesuatu hal yang lain yang mau disampaikan dari film itu? Sebenarnya kalau untuk masalah poligami boleh atau tidak itu nanti kita sih menyerahkan kepada penonton ya. Penonton nanti akan menilai bahwa setuju atau tidak. Kita tidak menggiring penonton harus setuju atau harus tidak. Tapi di sini kita menyampaikan bahwa di dalam poligami ini yang kita tekankan adalah unsur keikhlasan. 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 Tuh Fer, lu denger Fer? Poligami, keikhlasan. Intinya itu ya harus ya. Ya Kang, Ikhlas semua. harus ikhlas. Fer, denger. Bikin ya. Nah kan ini film ini diangkat dari sebuah novel Betul. yang ditulis sama almarhum suami ya. Oh, penulisnya almarhum suami dari Iya. novel ini. Iya, betul. Info dari Oke. Ferry begitu Kang. Mohon maaf siapa? Suaminya? Atau Al-Rahman. Atau Atau Al-Rahman. Itu udah selesai itu novelnya. Gimana? Iya. Bisa diceritain nggak sih gimana proses? Oh, Proses film ini. Maksudnya proses dari novel dari menjadi film. novel. Dari ke film. novelnya. Oh, sebenarnya panjang ya. Mengharu biru kayaknya. Enggak deh. serius. Enggak. Nanti jadi curhat kebablasan gitu gimana ya? Nggak apa-apa ya? kalau emang
Curcol dikit lah. Gimana Jadi tuh, Mbak Eti? sebenarnya mungkin Ferry juga tahu karena Ferry juga menjadi orang yang dihubungi almarhum suami ketika almarhum suami ingin membuat film dari karya novelnya dia waktu itu. Mungkin Ferry juga tahu. Jadi novel ini dibikin tahun 2012. 2012 itu launching novelnya. Kemudian akhirnya terwujud menjadi film di tahun 2018. Tapi sebelum itu apa ada nggak dasar bikin novel nih? Maksudnya dari dia cita-cita memang dari dulu Pengen difilmkan. pengen bikin novel. Apa maksudnya profesinya memang penulis novel atau? Oh, background suami kan memang orang media. Oke. Ya, jadi emang orang media dan memang dia punya hobi suka nulis cerita gitu. Dan bikin novel ini pun tanpa saya tahu, tiba-tiba jadi aja novelnya gitu. Nah, ketika novelnya jadi, alhamdulillah respon dari pembaca lumayan gitu ya. Dan kemudian entah kenapa gitu dia jadi kepikiran pengen memfilmkan karyanya dia. Jadi perjuangan dia dari tahun 2013 lah kurang lebih dia ingin membuat film dari novelnya dari 2013 kemudian terwujud 2018. Berarti kurang lebih berapa tahun? 6 tahun ya? Ya. 2012 sampai Latar belakangnya 2016. dipilih cerita itu apa sih? Dari suami mungkin Pernah cerita suami latar belakangnya kenapa itu? Nah, sebetulnya gini, kalau ada sedikit perbedaan dan memang ini nanti yang akan kita sampaikan juga sih kepada nanti penonton film kita bahwa ada sedikit perbedaan dari novel dan film. Jadi kalau di novel ini sebetulnya tidak ada poligaminya. Di novel? Ya, jadi di novel itu Oh, oke. ceritanya agak sedikit berbeda. Oke. Tapi karena kita mau angkat ke film supaya kita mendapatkan sesuatu tema yang lebih menarik, kemudian agak diubah gitu skenarionya. Ya, Dan kepentingan film lah ya. untuk kepentingan film, betul. Dan itu memang saat itu sudah persetujuan antara suami, kemudian dengan sutradara kita, dengan pihak investor kita. Berapa lama sih bikin novel? Dia bikin novel cepet ya. Cepet ya? Bikin novel cepet ya. Ada hitungan minggu, bulan atau apa? Kayak hitungan bulan sih. Hitungan bulan ya, hitungan bulan. Cepet juga ya bikin novel hitungan bulan terus. Iya. Cita-citanya bagus juga pengen difilmkan. Karena ada satu novelnya lagi yang masih tersisa dan itu memang kedepannya kita memang mau angkat lagi. Mau diangkat lagi. Betul. Oke, untuk yang cerita film Dua Surga Dalam Cintaku ini, proses dari novel berubah menjadi film itu berapa lama, Mbak? Itu tadi Prosesnya. perjalanannya panjang banget ya. Panjang Perjalanan panjang banget sampai kita bisa menemukan seseorang yang bisa mewujudkan keinginannya almarhum untuk Almarhum? bikin film. Almarhum suami maksudnya. Oh, guys, sudah almarhum ternyata pembuat novel ini, kita belum kasih tahu. Iya. Oke, bisa disampaikan kalau begitu, bisa disampaikan nggak itu ketika masih ada kan berarti kan pembuatan novel, terus proses menuju ke film itu gimana sih gitu? Sebenarnya saya sih pada saat itu sebagai seorang istri saya mensupport keinginan almarhum suami untuk mewujudkan film dari novelnya dia. Oke. Kemudian sepanjang perjalanan itu dia beberapa kali bertemu dengan berbagai pihak sampai pada akhirnya ketemu dengan satu orang investor ini yang seseorang yang sangat baik hati, bisa berkenan ya untuk memfasilitasi semua untuk menjadi film. Oke. Nah, yang sebenarnya yang dramatis dari perjalanan film ini adalah ketika film ini berapa minggu lagi mau syuting, itu almarhum meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada saat itu Oke. kita kan mau syuting perdana, kebetulan kita di Mekah karena sekalian umroh di situ. Kita dengan kita pakai tim kecil untuk tim produksinya dengan pemain itu sekitar ada 15 orang. Jadi almarhum itu sudah mempersiapkan segalanya ya, sudah divaksin meningitis segala macam gitu. Untuk berangkat, tiba-tiba dia sakitnya juga sebetulnya mendadak sih, sakitnya mendadak. Terus sampai di tengah sakit pun dia masih tetap berharap bisa Terjadi ini. bisa syuting, bisa ikut mengawali syuting ini gitu. Sampai akhirnya kita di tim film itu bilang, ya udah deh Mas Ato nggak usah ikut, Mas Ato yang penting sehat dulu aja, di cancel aja untuk ikut umrohnya, syutingnya gitu ya.
Tapi mungkin itu akhirnya jadi beban pikiran almarhum. Jadi selama sakit saya mendampingi beliau sampai beliau selalu bilang gimana nih film gitu. Sakit kan. apa boleh tahu? Tumor. Tapi tumornya itu udah tumor ganas ya. Jadi Tumor ganas. sebetulnya kalau dokter bilang sih udah suspeknya ke kanker stadium 4 ya. Udah Saya tertarik dengan perjuangannya almarhum ya, dalam arti di sini. Ketika proses produksi itu memang prosesnya itu langsung ketemu si investor itu ya, atau sebelumnya ada berprosesnya kayak berproses panjang banget sampai akhirnya dia kan beberapa kali bertemu berbagai pihak tadi saya bilang kan, sampai akhirnya ketika gagal gitu, sampai saya pernah berucap sama dia maksudnya gagal untuk terjadi film gitu, produksi Gagal film ngerealisasi. beberapa kali, panjang banget itu, beberapa kali gagal, sampai saya pernah bilang sama dia gini, jadi saya selalu menguatkan beliau tuh, saya selalu bilang gini, ya sudah Pi, apapun kegagalan yang terjadi, mungkin ini yang terbaik menurut Allah, saya bilang kayak gitu. Mungkin orang ini yang nggak tepat gitu. Sampai akhirnya saya juga pernah berucap, jangan-jangan nanti suatu saat kamu akan bertemu orang baik yang mau membiayai film kamu, atau bahkan nanti dengan biaya kita sendiri gitu. Jadi yang saya benar-benar sangat Masya Allah banget gitu, maksudnya apa yang saya ucapkan itu terjadi gitu. Dan benar kita bertemu dengan seseorang yang benar-benar niatnya lillahi ta'ala gitu untuk bantu almarhum. Oke, bicara kegagalan tadi biasanya kan menyakitkan ya, kegagalan tadi. Itu kegagalan dalam tahap negosiasi atau sudah dalam proses produksi, atau mungkin gimana tuh? Beberapa kegagalan. Di step mana kira yang Mbak ngerasain tuh ujian terberatnya lah ya? Iya, jadi waktu itu pernah bertemu. Jadi kadang gini, orang yang calon investornya ini masalah untuk dia jadi bukan kayak investor ya, dia nanti nuntut baliknya itu yang tidak sesuai dengan yang kita sepakati gitu. Oh kok jadi gini ya, kok jadi kayak seolah kita minjem ya, kok jadinya seolah kita minjem suatu ya dengan yang berbunga atau apa, nah seperti itu. Bukan di posisi sama-sama berbisnis gitu ya. Ya. Jadi sempat kayak gitu, makanya akhirnya saya berucap ya sudah, berarti orang itu mungkin tidak tepat, mungkin itu nggak baik. Berapa kali itu Bang proses-proses? Berapa kali itu kejadian seperti itu dialami berapa kalinya kali? Ya, aduh saya nggak hitung itu. Cuman memang hebatnya almarhum itu dia terus semangat untuk mewujudkan ini. Oke, nah terus kemudian ketika bertemu dengan calon investor yang sekarang yang akhirnya berhasil memproduksi itu bisa gimana? Jadi kebetulan investor ini adalah bertetangga dengan kita ya, masih satu komplek. Jadi kebetulan almarhum ini kan ketua DKM ya di musola. Si investor ini rumahnya bersebelahan lah dengan musola, dan memang dia sangat respect sekali dengan almarhum gitu, yang anggap almarhum ini orang yang baik segala macam gitu. Sampai akhirnya pada saat itu kita ada acara pembukaan taman baca di musola kita itu. Nah almarhum tuh memamerkan novel-novel karyanya dia. Karena memang lebih dari satu sih novelnya dia. Nah di situ tertariklah si investor ini ngelihat novelnya itu, dan memang dia menyodorkan sih, Pak, saya punya karya gini, saya ingin wujudkan ini jadi film segala macam. Dan memang karena temanya juga ini religi, jadi si investor ini mau, karena dia nganggapnya ini menjadi salah satu unsur dakwah. Seperti itu. Dan memang Mas Sato itu biasa nulis tentang hal berkaitan sama religi gitu, atau enggak? Tulisannya bebas aja? Kurang lebih sih arahnya ada unsur religinya sih. Karena novel yang keduanya juga kurang lebih begitu. Oke, ini gue agak gue bilang tragis apa gimana, maksudnya ada nggak pesan dari semangatnya almarhum gitu loh, semangatnya almarhum untuk ini terjadi sebuah film, mungkin ada kata-kata apa, harus jadi apa gimana, mungkin dari yang tertangkap dari, mungkin maksudnya pesannya almarhum sehingga akhirnya Mbak men-take over film ini gitu lah. Sebenarnya bukan pesan sih ya, tapi ibaratnya jadi janji saya kepada almarhum gitu. Mbaknya jadi ikrar. Iya. Jadi makanya saya ngerasa
janji itu kan utang ya. Jadi saya ngerasa ini mungkin kalau dikatakan beban, iya beban. Tapi saya menganggapnya bahwa ini adalah janji saya yang harus saya wujudkan gitu. Amanah ya. Iya betul. Jadi ketika lagi sakit dia selalu bilang bagaimana nih film gitu. Ketika itu kan saya bilang udah jangan dipikirin, fokus sehat dulu. Dan pada saat itu pun namanya kita saya sebagai seorang istri ya nggak pernah kepikiran bahwa dia bakal nggak ada gitu ya. Iya. Nggak pernah kepikiran. Jadi seberat apapun kondisi dia saat itu, saya yakin bahwa dia bisa sehat gitu. Makanya ketika itu saya selalu bilang ya udah jangan dipikirin gitu. Nanti urusan film ada Eti. Saya bilang gitu. Ada saya bilang kayak gitu sama dia. Di rumah sakit tuh atau Itu di rumah sakit. ketika dia sakit. Ketika dia sakit. Dan ketika menjelang syuting Iya, ketika menjelang syuting karena dia udah nganggapnya udah mau running tuh ya. Iya, udah mau running kan, udah mau jalan gitu. Dan yang satu lagi sebelum sakit nih, sakitnya kan cenderung mendadak ya. Sebelum sakit, ketika deal dengan si investornya ini, itu almarhum langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur, dia ya Allah saya tuh menyaksikan itu gitu. Jadi apa ya? Saya tuh ikut merasakan bahwa betapa gembiranya dia gitu ketika film dia benar-benar bisa terwujud gitu ya. Seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa betapa sangat inginnya dia film ini bisa ini gitu. Jadi ketika dia nggak ada, itulah tadi saya merasa bahwa ini adalah utang saya kepada almarhum, bahwa saya harus mewujudkan film ini gitu. Dan akhirnya pun selesai juga proses syutingnya. Ya. Oh selesai juga proses syutingnya. Iya. Selesai. Jadi film itu sudah jadi dan sudah siap tayang. Sudah siap sampai tayang. Post pro gitu. Sudah. Nah, yang saya dengar juga infonya bahwa film ini katanya melalui proses yang berliku-liku gitu, benar? Aduh, panjang banget. Panjang banget. Berliku-liku mungkin sampai mentok, akhirnya nemu jalan lagi. Gimana Mbak? Bisa dibagi ceritanya? Jadi pada saat itu ya makanya saya selalu beberapa kali pernah saya tulis ya, saya bikin tulisan saya posting di medsos saya tentang film ini bahwa ya itu tentang perjalanan film ini. Dan sebetulnya saya bersyukur ketika saya harus terbebani dengan film ini, ya saya bersyukurnya Allah hadirkan orang-orang baik di sekitar saya. Amin. Jadi Iya. kayak untuk promosi film ya, itu kan sebetulnya udah nggak ada lagi budget untuk itu gitu. Tapi kemudian saya bertemu dengan seseorang, saya meng-hire dia lah dengan perusahaannya sebagai marketing digital dan promosi, dan itu kita sistemnya kerjasama, jadi sharing. Jadi saya nggak perlu bayar dia di muka gitu kan. Ya intinya pada dasarnya juga resiko di dia ngambil ini resiko karena untuk bantu. Oke, jadi lebih ringan lah ya. Jadi lebih ringan. Beban di situnya ya. Ya, nah perjalanan ini kan dimulai pada saat ketika syuting ya. 2018. 2018. Jadi almarhum itu meninggal 12 Oktober, kita Oke. mulai perdana syuting di 2 November. 2 November 2 November kita berangkat ke Mekah. Jadi mungkin bisa dibayangkan ya. Jadi syutingnya di Mekah. Syutingnya di Mekah. Jadi bisa dibayangkan 2 November itu baru beberapa minggu kepergian almarhum, saya sudah harus ibaratnya bekerja kan. Jadi itu benar-benar masih masa dukanya banget ya, betul. Berat ya. Berat masih masa banget. duka. Terus Oke. selama di sana saya membayangkan harusnya saya sama dia gitu. Harusnya saya sama dia gitu kan. Ketika keliling Ka'bah itu saya tawaf. Saya tuh sampai mencari-cari gitu loh. Kayak mencari-cari, kata orang kan biasanya kalau orang yang sudah berniat mau umroh biasanya ada nanti di sana kamu ketemu gitu. Oke. Jadi selama saya tahu terus sambil bercucuran air mata gitu ya, saya cari-cari beliau gitu. Kok nggak nemu ya, kok nggak ketemu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah sih tim film kita yang mensupport saya secara inilah ya, maksudnya menghibur saya, menenangkan saya, menguatkan saya gitu. Sampai akhirnya proses syuting itu berjalan. Kita sekitar hampir 10 hari di sana. Kemudian kita pulang di sini, kita lanjut syutingnya di kampus UIN Ciputat. Oh, jadi dua kota ya? Dua kota ya? Di dua negara. Dua negara betul dua negara.
Jadi kenapa backgroundnya di UIN karena memang almarhum alma maternya di situ. Oh, alma mater Jadi UIN. ya jadi memang background ceritanya ini adalah tentang mahasiswa UIN. UIN. Oke. Begitu. Sampai akhirnya kemudian kita lanjut syuting di kampus UIN di Jakarta, kemudian ada syuting di Bogor juga. Selesai, kemudian lanjut proses post pro. Nah, Post-production. proses post pro ini yang mungkin sangat panjang ya perjalanannya, dan ternyata harus menemui berbagai kendala. Kemudian ya tadi itu saya pernah tadi sebelum mulai saya ceritakan bahwa 3 kali tanggal tayang kita berubah. Tiga kali. tanggal tayang di Sama. 21 itu. Iya, betul. Di cancel itu. Mundur tayang itu udah 3 kali. Ini yang Mundur ketiga tayang kalinya, 3 kali. yang ketiganya karena COVID-19 ini. Oke, awalnya tanggal berapa rencananya? Tadinya kita sempat mau di Agustus 2018. Agustus 2019. 2019, Agustus 2019. Kemudian mundur kita Ntar di dulu, sebelum mundurnya kenapa? Kan masih jauh ceritanya, kan mungkin masih fresh, masih jauh dari covid diceritakan kita. Iya, yang hari betul ini, betul. Gitu kan. Jadi memang waktu itu memang ada kendala di internal lah, di internal kita. Dan pada saat itu sound engineer yang kita pakai Mas Kewawan Santosa itu meninggal. Innalillahi. Sound engineering meninggal. Iya. Oke. Kemudian akhirnya harus diubah lagi, diganti lagi, dan saya memang background saya bukan di dunia perfilman ya. Tapi sedikit banyak saya terus belajar terus bahwa ternyata proses post pro itu panjang gitu. Jadi kan memang sound engineer kita Kimawan kan memang orang ini ya. Dia kan yang nanganin film Ainun Habibie segala macam. Senior. Iya, betul. Jadi saya tuh baru dikasih tahu misalnya kayak naruh gelas gini. Itu kan satu persatu ya direkamnya. Harus pas, harus ini segala macam gitu. Ternyata editingnya tuh wah ini segala macam. Kita akhirnya kita mau mundur di Oktober saat itu. Oktober 2019. Oktober masih di 2019. Iya. Oke. Ya, qadarullahnya harus mundur lagi gitu. Qadarallahnya mesti Ya. mundur lagi. Sebenarnya pada saat itu memang sih kalau saya secara pribadi pasti berharapnya pengen cepet tayang gitu. Tapi kan sebenarnya dilihat juga harus dari berbagai hal ya. Ternyata dari berbagai hal, dari berbagai sisi gitu. Jadi sampai saat ini pun yang tadinya harusnya tayang 4 Juni besok, yang udah Juni kita besok nih. ajukan tanggal tayang ke 21, ternyata ada COVID-19 ini harus berubah lagi. Jadi saya sekarang sudah benar-benar menganggap bahwa ya sudah, segala sesuatu itu memang maunya yang maha kuasa kok. Iya. Kita manusia bisa apa gitu. Jadi udah lebih ke pasrah dan minta yang terbaik aja. Sebelum proses pasrahnya dapat nih kan, ngadepin masa proses film itu yang terkendala terus, suami meninggal di tengah di awal-awal mau syuting, proses filmnya juga terkendala ini itu dan segala macam. Ada perasaan pengen nyerah gak sih lo, Mbak? Ada. Udah deh, gue deh gitu maksudnya. Kok segini banget beratnya sih gitu maksudnya. Ada. Makanya saya baru berapa hari lalu nulis di postingan di medsos saya ya, bahwa sebagai seorang manusia wajar punya rasa sedih, punya rasa kecewa, patah semangat. Tapi saya tulis di situ bahwa saya nggak mau membiarkan semua rasa itu terus berlama-lama gitu, bikin saya tapi jadi makin lemah. Jadi ya sudah, akhirnya ketika kan manusia tuh up and down ya. Jadi ketika sudah mulai down gitu, yang bisa mengupkan lagi diri kita sendiri, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, ya diri kita sendiri. Ada nggak ketika down begitu terus pasti teringat sama? Oh pasti. Makanya kalau dikatakan sudah hampir 2 tahun ditinggal, tapi saya masih cengeng, ya emang iya saya akuin gitu. Jadi kadang kan saya suka nulis posting dengan tulisan-tulisan gitu ya di medsos saya. Sebenarnya tulisan-tulisan itu ditujukan untuk remind ke saya sih. Jadi kadang saya bodo amat deh orang lain mau nganggap nih orang nulis melo-melo mulu gitu ya. Kadang saya tuh suka ngerasa, lu nggak tahu sih yang gue rasain gitu loh. Apa nama medsosnya, Mbak? Sob, kalau lo mau lihat tulisannya Mbak Eti, boleh di mana, Mbak? Boleh di Instagram @eti _Said_Al-Kadri. Oke. Tuh ya. Lihat Boleh, tulisannya, bisa dicek tulisannya Mbak Eti. Jadi kita salut dengan perjuangannya Mbak Iya. Eti ini gitu kan. Mbak Eti ini Cewek salut. loh. Punya anak, Mbak? Ada 3. Wow.
udah gitu ke apa namanya tertimpa Kemalangan ya. keadaan yang tidak inilah ya, tidak diinginkan lah ya gitu sebenarnya kan. Tapi justru ini bagian dari perjuangan Mbak sendiri gitu. Nah, Mbak sendiri saya pengen tahu gitu loh, ketika proses produksi kan ada kendala-kendala yang teringat Mbak sendiri dengan almarhum itu apa, ketika di perjalanan ada terkena ini, aduh saya jadi teringat Iya. ini. Jadi setiap ketemu persoalan ya pasti otomatis itu ingat sama almarhum. Setiap ketemu persoalan pasti langsung ingat almarhum gitu. Jadi langsung ya Allah, seandainya ada dia selalu begitu gitu. Buat lo kalau seandainya ada dia ini akan Nggak akan begini menggembirakan gitu. lah Iya, nggak akan begini. Oke. Tapi Mas itu nggak boleh ya. Saya nggak boleh gitu. Karena ibaratnya gini, saya pernah nulis juga di postingan medsos saya bahwa di situ saya tulis bahwa seolah saya bicara dengan almarhum. Saya berjanji bahwa akan ikhlas. Tapi ketika saya setiap menemui kendala tadi di urusan film ini, saya tuh seolah jadinya langsung ingat almarhum, langsung aduh nggak boleh sebetulnya saya menyalahkan apa yang udah terjadi gitu ya. Tapi itu otomatis gitu. Iya. Otomatis langsung yang itu gitu. Jadi Langsung ke sana tek langsung gitu kesana. ya. Dan memang di perjalanan ini juga banyak banget ya. Perjalanan ini banyak banget menemui kendala tuh banyak banget. Oke. So tekanan yang paling berat yang lo paling rasain apa Mbak ketika itu? Yang lo sampai kayak lo ngomong sama Titik suami lo, terendah gitu. tekanan yang paling berat yang lo rasain. Untuk film ya. Iya, film. Jadi ketika itu gini, di awal itu bahwa antara deal-dealan almarhum dengan investor utama kita itu, bahwa investor utama ngasihnya sekian. Ternyata dihitung-hitung ulang gitu dari sisi PH-nya bahwa ternyata ada ya kurang. Kalau nggak salah itu kurangnya ada sekitar 400 juta. Dan pada saat itu almarhum yakin aja, dia pede kan, ya gue bisa kok nyari duit 400 juta. Jadi dia menyanggupi lah. Penting dapat dulu yang ini. Ya, udah nggak usah minta lagi sama investor utama gitu. Lalu kemudian beliau nggak ada, otomatis beban itu jatuh ke saya. Nah, sepanjang perjalanan itulah yang Beban harus ngembaliin atau gimana maksudnya beban? mencari yang kurang ini. Oh, cari kurangannya. Ya, mencari kekurangan dana ini untuk film ini bisa tetap produksi kan, tetap So what you tayang do? kan. Ya itu tadi, di tengah kepusingan saya segala macam ya, yang saya bersyukur adalah saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Nah, orang baiknya itu salah satu datang dari salah satu pemain kita, Kiara Sabira, dia berperan sebagai Kiara Husna. Oke. Di sini lawannya Yuki Kato. Nah, dia kebetulan ngenalin ke saya dengan temannya dia. Dia kalau manggil saya Bunda kan. Bun, ya udah nih ada temanku mau bantu. Nah, akhirnya temannya dia bantu, ikut terlibat jadi investor keduanya di sini. Gitu. Oh, nyambungin ya. Betul. Ya, jadi gini, pada saat itu yang lebih itu kalau nggak salah tahun lalu sekitar bulan puasa. Jadi pada saat Tahun itu lalu mau bulan puasa. Jadi setahun lalu lah kurang lebih. Junian ya, bulan Mei Juni ya kira-kira ya. Puasa Jadi kan kemarin. saat itu harus ada biaya produksi, kalau nggak salah untuk editing apa gitu segala macam, saya lupa. Pokoknya saya harus ada dananya gitu besok sekian. Diminta lagi buat Ya pokoknya dana yang dibutuhkan itu. Dana yang besok dibutuhkan, ada iya maksudnya dana yang dibutuhkan, Mbak besok kalau bisa dananya ini ya gitu kan. Nah itu saya ketemu dengan Kera dan temennya tadi yang investornya ini tuh malam pada saat itu kita ketemu di Senayan City. Jadi memang ya Allah, saya tuh merasa ini nih apa ya, kebaikan yang Allah berikan langsung gitu. Jadi pada saat itu ketemu orang itu tanpa dia tanya detail tentang film gitu segala macem, dia mau oke. Terus malam itu juga saya ngerayu dia, kok bisa nggak malam ini juga ya ditransfer ke saya atau nggak besok pagi, karena ini butuhnya besok pagi gini. Dan dia mau. Pada saat itu jadi saya ngerasa ya Allah, ketika saya merasa buntu, ketika saya merasa udah gitu ya, saya harus perjalanannya. apa ya, saya harus bagaimana, tapi Allah kirimkan orang baik gitu. Saya menganggapnya seperti itu sih. Aku Jadi seperti itu. ada perjalanan yang sampai titik bentok set, ternyata mau diketemuin sama yang lain gitu ya. Iya. Dan yang bikin lu terus kemudian apa yang jadi bikin lu gigih nih Mbak buat dengan
lika-likunya proses tadi itu yang bikin lo tetap gigih buat mesti jadi nih sama anak suami gue tuh apa Mbak? Sebenarnya keyakinan kita aja sih sama yang di atas. Keyakinan. Jadi ketika apa ya, saya tuh mungkin ya setelah ditinggal suami gitu ya, saya sudah merasakan bahwa inilah kebesaran Allah gitu. Jadi kalau mungkin orang, ya saya nggak tahu ya kalau orang yang merasakan posisi saya, tapi setelah saya merasakan diambil gitu ya orang yang, jadi kan ketika beliau sakit, saya berdoa dong, ya Allah sembuhkan suami saya gitu. Tapi ketika itu Allah nggak berikan kesembuhan, justru Allah nggak mengabulkan doa saya, malah Allah ambil. Jadi saya merasakan di situ ketika itu gitu ya, saya merasakan bahwa ya Allah ternyata saya itu manusia yang lemah ya, manusia selemah-lemahnya manusia, nggak ada daya upaya gitu. Ketika Allah mau ambil, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang dalam setiap menjalani kehidupan sampai saat ini, ya sudah, saya lebih kepada pasrah tapi tetap ikhtiar gitu. Mbak, ketika almarhum nggak ada, itu Mbak di sisinya kan? Mbak Iya. mendampingi lah ya. Iya. Dan itu kan dia dibawa ke rumah, jadi meninggal di rumah, nggak di rumah sakit. Iya. Jadi memang udah. Jadi ketika dia pergi Mbak mendampingi juga. Lupa ditanyain dari tadi, film ini sutradaranya siapa Mbak? Oh Iya, jadi ke bawah ini deh. Makanya tadi saya udah bilang mengharu biru ya. Sutradaranya siapa Pak? Film Saudara kita Mas Kiki Nuriswan. Mas Kiki Nuriswan. PH-nya dari Mas Kiki, halo. PH-nya CSF Cakrawala Studio Pro Film. Oke. Dan memang alhamdulillah pertemuan dengan almarhum dengan sutradara ini juga diawali dengan pertemuan yang baik ya. Mereka diawali dengan pertemanan. Kemudian Mas Kiki ini juga ikut tahulah sejarahnya bagaimana almarhum ingin membuat film ini gitu. Jadi langsung dapat support dari sutradaranya ya, karena udah tahu prosesnya Mas Ato pengen ngapain gitu ya sebenarnya. Kalau talentnya sendiri Mbak, siapa aja tuh? Nah, talentnya kita di sini ada Yuki Kato sebagai Zilka, ada Kera Sabira sebagai Husna. Nah, disitulah ada 2 perempuan nanti kalau di posternya itu. Dan di tengah-tengahnya ada aktor utama kita sebagai Arham itu Alif Ali. Alif Ali. Iya. Oke, Alif Ali. Jadi Alif Ali ini kan memang aktor Malaysia ya, adiknya Miller kan. Oh, iya. Nah, jadi memang kemarin itu penjelasan dari Mas Kiki juga kenapa kita pakai Alif. Salah satunya memang target kita adalah film ini tayang di Malaysia. Tayang di Malaysia. Dan kebetulan juga, nah ini tadi semua tuh qadarullah ya, semua perjalanan tuh sebetulnya meskipun berliku-liku, bahkan mungkin belum nanjak-nanjak gitu ya, terjal segala macam. Iya. Tapi ya itu tadi yang saya syukuri, saya ketemu dengan orang baik. Jadi lewat Kera juga. Nah ini Mbak, saya ketemu orang-orang baik tadi kita cerita. Saya pengen tahu. Setelah itu film jadi, terus sampai sekarang nggak jadi. Rencana Mbak ke depan ini apa? Film mau diapain Mbak? Apa kita harus nunggu 21 buka lagi atau gimana? Kalau sampai saat ini sih, kalau yang di tim internal kita sih memang menunggu sampai 21 buka. Dan kita memang masih terus berharap ke sana gitu untuk bisa tayang. Tapi kebetulan juga tadi itu saya lanjutkan lewat Kera Sabira, saya dipertemukan dengan produser dari Malaysia. Kebetulan produser dari Malaysia ini memang dia distributor film yang biasa ngambil film-film Indonesia buat tayang di sana. Nah, terakhir kemarin pas abis Lebaran saya komunikasi dengan dia. Dia menanyakan gimana progres film ini, karena dia sempat datang ke Indonesia untuk preview. Jadi udah sempat preview film kita. Film preview, Insya Allah sih mau ya untuk tetap dibawa ke sana. Dan makanya saya sempat nanya-nanya juga nih ke Ferry, ini gimana ya? Tadi kalau ditanya arahnya kemana ya, sementara sih masih berharap di 21 kita ya. Tapi untuk nextnya alternatif lainnya atau apa, belum sempat kita bicarakan secara konkret sih dengan tim kita gitu, dengan tim marketing kita juga. Target secara tim belum dibicarain gitu kan. Gue sih tertarik sini Kang.
masalah Mbak Etinya ngewujudin. Jauhin. Oh, sorry. Gerakan lu itu lo bikin orang ini kasih. Orang lagi serius ini Sob. Gue sangat Tinggal ngomong terpukau doang. nih dengan ceritanya. Mbak Eti. Ya? Iya, soalnya apapun yang terjadi ya gue di bagian produksi juga gitu. Iya. Ketika nyari investor bagaimana sulitnya Iya, gitu iya. mendapatkan investor, ketemu investor yang cuman bacot doang gitu kan. Cuman ngasih janji-janji doang. Angin Nih surga. buat investor Angin- jangan angin sosokan. surga, angin- Kalau nggak angin punya surga. duit jangan sosokan mau kasih duit kan gitu kan. Atau mungkin kalau Itu nggak gua- serius mau ngedukung nggak Iya. usah janji-janji lah. Iya ya. gitu kadang-kadang itu ngerasain banget, gue ngerasain banget gitu loh sama orang-orang seperti itulah gitu loh yang gaya-gayanya pengen invest film. Oh gue bukan bikin film nih, gue pengen ini nih itu segala macam. Con, ini kenapa dia jadi curhat begini, Con? Iya ini harus nih sob. ya kan ini dirasakan sama dia Iya, juga. sama Gitu. dirasain. Tapi dengan kegigihannya dia Nah, dan dengan bantuan dari beberapa teman-teman yang baik gitu Iya, kan iya, akhirnya iya. terjadi ini film walaupun memang terrealisir belum siap, ya, belum tayang lah, tayang, belum bisa gitu. tayang. Cuman Nah, saya sangat terharu, gua ya, iya sama. terharu banget dengan perjuangan. Makanya gue mau Mbak. tanyain adalah tadi kan tuh target dari tim produksi. Masih belum tahu, kira-kira nunggu keadaan lebih baik bisa tayang gitu kan. Nah, gue tertarik tadi Kang yang bahasa Mbak Eti ini pengen mewujudin amanah dari suami. Itu tuh. Nah, ini target pribadinya gini, Mbak. Ini gua ngomong sorry itu sih kalau gua ngomongnya agak yang paling buruknya lah ya. Emang target lu tuh apa sih, Mbak? Sehingga lu ngerasa udah ngewujudin amanah suami. Kan gini simpelnya, dari novel sampai produksi film udah selesai. Lu udah jalanin amanahnya. Targetnya sendiri menurut lu apa? Ditontonnya Secara dulu. pribadi. Iya betul itu. Targetnya mungkin Targetnya ditonton ditonton lah, sampai Ditonton. tayang. Nah, gue nggak tanya lagi lebih begini. Seandainya keadaannya ternyata nggak lebih baik, Mbak, gimana? Apa kalau ngerasa gagal ngewujudin amanah suami? Tadi kan lu ngomong juga soal keikhlasan. Barangkali tujuan keikhlasan, sorry gue bukan maksudnya mau menggurui gitu kan, tapi bisa Iya. aja ini terjadi gitu kan. Ternyata lu ntar di tempat yang lain juga gitu misalnya, atau gimana? Gimana, Mbak? Ini bicara kalau misalnya tadi Lu nggak bisa pribadi. nggak bisa di bioskop. Nggak maksudnya? bisa. Oh, nggak tayang. Nggak bisa tayang lah, atau nggak jelas lah kapan akan tayangnya gitu kan. Karena kan kaitan sama amanah, Fer, kepala pasti Iya, kebeban nih, nggak betul. perasaan pasti Betul. akan kebeban gitu loh. Karena gini, kalau menurut saya sih gimana pun juga saya harus mencari cara agar film ini yang merupakan hasil karyanya almarhum ini bisa ditonton banyak orang. ditonton. Pesannya Entah bisa itu di media manapun gitu. Oke. Berarti film ini dibuat menuju almarhum Nggak ada. nggak ada. Ini berarti film ini film amanah yang harus kita Iya, tonton iya, ketika tayang. iya. Itu aja. Bener. Kita lihat bahwa ini film hasil perjuangan. Dan seorang Mbak Eti Iya. ya, yang men-take over dari nggak ngerti tentang dunia Dan Iya, luar biasa betul. sama perempuan soalnya. perempuan juga. Dan pengambilan take over itu ketika justru hati masih berduka banget kan. Well, Jadi tadi ya itu Gua tadi. tertarik banget itu ketika lu bayangin aja ya. Bayangin aja ketika di Mekah, syutingnya di Mekah lagi kan. iya. Yang penuh dengan religiusnya kan Iya. gitu kan. Terus kemudian Iya. suami nggak ada, syuting di situ. Wah, gue sih nggak kebayang, men. Gue nggak kebayang gitu kejadian lu sekuat Segitu. dia gitu. Iya, makanya gue tertarik dengan kegigihannya tadi, Mbak, itu. Cuman gue juga tertarik juga emang ada target apa dengan amanah itu, toh udah dilaksanain gitu kan, maksud gue gitu loh. Targetnya sampai tayang dan Pokoknya sampai karya tayang. dia bisa dinikmati sih. Dan dari proses yang berliku-liku itu, macem-macem ceritanya kayak gitu, lu kapok nggak? Kapok. Kapok. Kalau ditanya bikin film, kapok. Kapok lu. Sampai tim kita tuh tim marketing ngomong gini, Mbak Eti mah ngomong kapok karena belum ngerasain duitnya, ntar udah ngerasain duitnya juga nagih gitu sama. Tapi beneran lo kapok, lu berasa kapok gitu. Kapok capek Kenapa kayaknya. sih? Kenapa sih? Kenapa maksudnya kapoknya ya? Mungkin karena belum ngerasain Ya, atau apa? Ya, Kan terkadang pasti lo ada kepuasan kalau ternyata film itu Nah, mungkin tayang ya. dan kemudian Mungkin kalau nanti setelah tayang mungkin bisa nagih. Bisa. tetap mam ya, tetap mak-mak ya gitu ya. Kalau ditanya Oke. sekarang kapok, iya kapok kayaknya. Kalau sekarang ya, kalau ditanya sekarang gitu. Mungkin nanti kapok kalau tuh, udah ada kalau hasilnya. ditanya sekarang kapok tuh karena memang ini aja belum kelar lu ditanya lagi bikin lagi kan gitu. Iya sih gue. Iya sih gue kadang-kadang kejauhan. Tapi kalau tim film kita sendiri sih terus menyemangati ya, Mbak, almarhum kan karya-karyanya banyak. gitu. Tadi. Jadi cerita memang itu. ada satu cerita lagi yang
sebetulnya sudah ada juga sih calon investor yang mau gitu ya. Mau mengangkat lagi cerita ini gitu. Mau bener tapi nggak tahu tapi. Ini yang tadi sih dari info yang kita tadi. yang kedua itu. Oke. Ya masih yang baik lah ya. Nah, terus mau ngangkat juga. Tadinya mau gitu, tadinya support juga minat, buat. mau Oke. support. Bahkan even ceritanya Mbak Eti sendiri bisa difilmin kalau kata gue. Kebayang gak sih lagi bikin film Iya, lagi suami sakit, bolak-balik harus ke rumah sakit, terus bikin produksi. Wow. Kalau saya sih ngelihatnya juga nggak dari sisi saya aja ya, dari sisi almarhum sendiri, dari dia perjuangan Spiritnya dia itu juga kuat kan ya. hampir 5 tahun lebih ya ingin filmnya ini terwujud. Ketika terwujud kok dia nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi ya Allah benar-benar yang Tragis. ya skenario Allah. Skenario Allah. Betul. Skenario Allah. Pengen ngebisain Mbak kayaknya. Kalau tayang saya pasti nonton. Wajib ya. Kabar-kabar aja deh Mbak kalau tayang. Harapannya buat Mohon doanya. Amin. Harapannya buat film ini nantinya apa Mbak? Seandainya bisa tayang, pastinya bisa tayang. Harapannya dari film ini, message-nya atau Oh iya, harapan saya dari film ini bahwa jadi perjalanan film ini tidak kalah mengharu birunya dengan kisah percintaan di dalam film ini. Jadi film ini kan juga film tentang drama religi yang memang di situ ada mungkin kalau saya kasih tahu semuanya kurang seru nanti. Jangan ya. semua. Ya. Jadi saya nggak mau spoiler. Jangan spoiler. Tapi yang jelas Ada cerita. kisah nyata di balik layar dengan kisah di balik layar itu relate, sama-sama mengharu biru gitu. Mungkin penonton harus sama-sama bawa tisu gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa ini relate-nya gini. Di balik layar dengan kisah di balik layar bahwa intinya adalah pesan tadi itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Jadi bahwa dalam hidup ini apapun yang terjadi itu semua skenario dari Allah. Itu semua yang terjadi bukan kehendak kita. Kita hanya manusia lemah yang tiada daya upaya. Ya sudah, apapun yang terjadi, kita tetap beranggap bahwa Tuhan itu maha baik. Maha baik. Terus kemudian kita ikhlaskan, tapi kita tetap ikhtiar, tetap nggak patah semangat, tetap ikhtiar, tetap semangat. Biar Allah yang ngarahin berikutnya lah ya. Ya betul. Oke. Sama pesan buat yang covid juga itu. Yes. Ikhlas aja, ikhtiar supaya sehat. Iya. Betul. Segala macam. Kita berdoa semoga kondisi COVID-19 segera usai, Amin, amin pasti. semua kembali normal ya. Ikhlas fair, ingat kuncinya Ingat, Fer, keikhlasan. ikhlas. 2 surga dalam cintaku itu kuncinya adalah keikhlasan. Kelasan untuk menuju surga. Fair, Untuk menuju surga. Jadi lu mau 1, 2, 3, 4 4, ikhlas. Ikhlas. Dari semuanya. Dengerin fair. Kali itu juga. Pokoknya kalau tayang kita tunggu beritanya, kita akan kasih tahu teman-teman kita di Rio Channel ya, buat kita tonton rame-rame dan kayaknya bisa buka wawasan baru karena pencerahan juga kan istilahnya, karena ini film yang dari angle religi gitu kan, dan tema yang diangkat ini tema yang masih sensitif sebenarnya di masyarakat Indonesia pastinya. Temanya sebetulnya tentang poligami yang temanya tidak lekang oleh zaman. Iya. Tema ini ada terus. Dan masih ramai tuh kalau ngomongin Gimana poligami. gitu. Nggak sensitif juga. Sensitif kan buat bagian Iya, orang-orang yang tidak ikhlas. Bagian orang-orang yang tidak ikhlas. Bagi orang-orang yang tidak ikhlas sensitif, Oke, tapi udah. bagi orang biasa sih. Kita nonton aja deh nanti kalau Mbak Eti Siap. kasih kabar udah tayang, kita nonton rame-rame Sip. filmnya ya kan. Dapat pemahaman baru, dan jangan lupa di balik cerita film itu ternyata ada kisah perjuangan seorang istri yang pengen ngewujudin amanah suaminya. Juga kisahnya mengharu biru. Ya. So, kalau gitu terima kasih Mbak Eti. Sama-sama. Udah Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita di dikasih sini. kesempatan curhat di Rio Channel. Thank you banget kita. Kalau gitu sob, gua Kang Ajat dan Ferry pamit. Kita permisi dulu ya. Jangan baper. Thank you Betty.